Dengan suksesnya Bojan Hondak meraih treble winner atau 3 kali berturut-turut juara Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Ini menjadikan di abad ke-20 ini hanya ada 2 pelatih tersukses di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah pelatih Stefano Cugura yang biasa dipanggil Teko. Dan yang kedua adalah Bojan Hondak asal Kroasia ini. Pelatih asal Kroasia ini betul-betul menyamai rekornya Teko. Tetapi bedanya Bojan Hondak hanya melatih satu klub dan berhasil menjuarai 3 kali berturut-turut Liga Indonesia ini. Tetapi Teko yang pertama yaitu di tahun 2018 bersama Persija Jakarta, lalu 2 tahun berikutnya 2019 bersama Bali United dan 2022 bersama Bali United. Tapi kalau kita lihat di sini, eh, track record dari Bojan Hondak melatih Persib Bandung, kita lihat dari analisa, kita lihat dari poin-poinnya di tahun 2023 dan 2024. Di sini Bojan Hondak hanya mengalami 4 kali kekalahan. Lalu di tahun 2025 hanya 3 kali kekalahan, dan di tahun ini juara di tahun 2026 ini sama, hanya mengalami 3 kali kekalahan, 7 kali seri dan 24 kali kemenangan. Ini yang bisa dibilang pelatih hebat itu yang mana sang pelatih merespon taktik lawan di lapangan, itu yang paling penting. Iya, benar. Pelatih hebat itu bisa merespon taktik lawan ketika pertandingan berlangsung. Walaupun awalnya taktiknya Bojan Hondak 4-2-3-1 sama seperti Teko yang mana mengandalkan 4-2-1-3, tetapi ketika di tengah jalannya pertandingan itu berbeda, bisa melihat situasi, membaca permainan lawan. Itu kehebatan pelatih itu dilihat dari situnya. Yang mana juga di sini Bojan Hondak ini yang mana pola mainnya juga bervariasi ya. Musim ini Persib bisa main sistematis, gak selalu bermain pragmatis kayak zaman David da Silva, Ciro dulu. Tapi kalau dipaksa mode pragmatis, counter juga bisa. Kalau gue bilang ini pelatih yang gokil, yang mainnya bisa berkembang, beda sama Stefano yang bisa dibilang Teko dulu ketika melatih Bali United. Poin plusnya kedalaman skuad Persib Bandung ini merata. Kalau menurut gue poin plusnya Persib Bandung ini kedalaman skuadnya merata. Ketika ada yang cedera, ada yang larangan bermain, ini yang menggantikan selalu pemain-pemainnya kualitasnya sama gitu loh. Bisa dilihat, kita lihat Persib Bandung musim ini di sektor belakang ya. Sektor belakang, kita sebut sektor belakang dulu. Yang mana ada Federico Barba, Julio Cesar, Matt Ricardi. Lalu di sektor kanan ada Frank Putros, Kakang. Di kiri ada Leno Reinders. Lalu ada Dewangga. Di tengah Luciano Gosesa, terus Tom Haye, Mark Locke, Adam Alis. Lalu ada Robi Darwis yang bisa dipasang di tengah maupun di kiri. Lalu di depan ada William Barros, Andre Jung, Ramon, terus ada Sadil Ramdhani, lalu ada Sergio Castel, terus gue lupa di kiri ada Levin Kurzawa. Kedalaman skuad sebuah tim dalam melakoni satu musim itu sangat penting sekali, ditambah kecerdikan pelatih membaca situasi pertandingan. Ini terlihat dari 2 sosok pelatih ini, Teko dan Bojan Hondak, yang mana Teko ketika habis juara Bali United dia langsung pergi dari Bali United, langsung hadirnya Bojan Hondak. Bojan Hondak ketika membangun di musim pertamanya itu bersama Persib Bandung, dia masih membangun Persib Bandung secara perlahan, bongkar pasang pemain. Ketika sudah menemukan ritmenya Persib Bandung, cocoknya bermain seperti ini, bermain pragmatis, bermain defense to counter yang cepat, bermain progressive football. Dia baru menemukan permainan Persib Bandung cocoknya seperti ini, ya udah seperti ini terus. Berbeda dengan pelatih-pelatih lainnya, contohnya saja seperti Persija Jakarta yang mana dia berbeda dengan Bojan Hondak, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, itu ketika conference press dia selalu merasa hebat, tetapi ketika Bojan Hondak di conference press dia hanya bilang lah, dia bisa memainkan psikolog tim lawan, berhasil memainkan psikologisnya pelatih lawan, yang mana ketika ditanya reporter, apa taktik Anda rencananya ketika melawan Persija, contohnya ketika melawan Lion City di ACL Elite 2, dia hanya jawab luck.
keberuntungan. Hanya seperti itu terus gitu loh. Ketika ditanya wartawan, baik bermain di Liga 1 maupun bermain di ACL Elite 2 kemarin. Lihat, Bojan Honda ketika bermain di ACL Elite 2, beberapa kali comeback. Eh, saat melawan Lion City Sailor di Singapura, di Malaysia juga seperti itu. Comeback dari 2-0 bisa jadi 3-2, dari 2-1 jadi 3-2, 4-2, lalu 1-0 bisa berbalik 3-1. Seperti itu terus. Kecerdikan pelatih itu dilihat seperti itu, membaca situasi, terus pembelian pemain juga seperti itu. Yang mana keberuntungan dari Bojan Honda memiliki Eleanor Renders, menurut gua ya, memiliki Eleanor Renders. Ketika lini tengah seperti Luciano Gosesa mendapatkan larangan bermain, lalu Mark Klok cedera, di situ ada Eleanor Renders yang siap mengisi lini tengah. Sedangkan di kiri ada Dewangga dimasukkan. Seperti itu. Lalu di depan ketika Bergwijn, Sadil Ramdhani tidak bisa bermain bagus, lagi underperform, Eleanor Renders bermain di posisi sayap kiri. Ini bingung ini. Bukan bingung, bingungnya maksudnya kok bisa dapat pemain seperti itu gitu loh, Bojan Honda. Dan juga ketika ditawari Eleanor Renders langsung mau, melihat track record Eleanor Renders, ternyata begini, pas. Cocok dengan taktik karakter Persib Bandung yang gue butuhkan sepanjang musim ini. Yang mana sempat diragukan tuh ya, Eleanor Renders bergabung dengan Persib Bandung, yang mana susah-susah dinaturalisasi hanya untuk bermain di Persib Bandung. Tetapi lihat kualitasnya Eleanor Renders. Mungkin awal-awal pada saat adaptasi di Persib Bandung, itu mengalami kesulitan Persib Bandung. Di Persib Bandung Eleanor Renders ini. Tetapi ketika match ke-5, ke-6, udah, tang, bam, udah. Susah tergantikan Eleanor Renders di sektor kiri. Kalau bukan ada yang Dewangga dapat kesempatan bermain, itu kalau benar-benar Eleanor Renders sudah keseringan bermain, butuh waktu istirahat, karena kalau tidak dirotasi, Eleanor Renders bisa cedera juga si Eleano ini. Begitu juga Tom Haye, Mark Klok, rotasi pemain Bojan Honda ini sangat cerdik. Kalau gua rasa kepadatan jadwal bertanding Persib Bandung di musim ini benar-benar rotasinya Bojan Honda pas sekali. Yang mana, di sini Luciano main penuh. Terus ada Malis istirahat, lalu Mark Klok bermain, lalu di depan Andre Jung hari ini main penuh, atau enggak di babak kedua nanti di menit ke-80-70 Ramon menggantikan Andre Jung. Begitu juga di sektor kiri, kapan istirahat Bergwijn, kapan Sadil Ramdhani harus main, kapan Adam Alis bermain menjadi super sub. Ini pas sekali, yang mana beberapa kali Adam Alis masuk di babak kedua, itu menjadi super sub, menjadi andalannya Bojan Honda ini. Kartu asa Bojan Honda ada di Adam Alis. Terus Beckham Putra beberapa kali menjadi kartu asnya, mencetak gol di menit-menit akhir di babak kedua. Adam Alis juga seperti itu saat melawan Lion City Sailor, seperti itu juga. Ini benar-benar kapan harus memasukkan pemain, kapan harus rotasi pemain. Ini keputusannya sangat tepat dari seorang Bojan Honda. Makanya ketika back to back juara 2025 kemarin, 2024-2025 back to back juara nih, ini taktiknya udah ketebak ini, harus gua jual semua. Baik dari striker, David da Silva, Ciro, terus siapa backnya gua lupa itu, dijual, Edo Febriansyah dijual, menggantikan pemain-pemain baru, walaupun prosesnya butuh 3-4 pertandingan, tetapi efektif ini. Taktiknya nggak begitu kebaca. Ini Federico Barba, pemain dari Italia, bagaimana cara bertahannya. Yang mana Borneo FC ini pelatihnya juga bisa membaca permainan juga. Di awal-awal Borneo FC langsung tancap gas itu sampai paruh musim pertama posisi 1 terus Borneo FC, sama seperti Arsenal gitu loh. Tancap gas terus, lalu di paruh musim kedua baru Persib ini udah chemistry dapat, pola permainan dapat, baru digas sama Persib di paruh musim kedua. Ini benar-benar hebat sih, kalau harus gue beri plus ini. Bojan Honda, Teko harus gue beri plus, yang mana hanya ada 2 pelatih dari luar yang mana di Liga Indonesia bisa 3 kali juara berturut-turut. Harus gue berikan selamat juga kepada Persib Bandung di musim ini yang telah juara 3 kali berturut-turut juga. Bobotoh, nikmatin. Tim kebanggaan kalian sedang juara, nikmatin. Hari Sabtu malam Minggu juara, hari Minggu ara-araan pialanya bersama mantan pemain Persib dan pemain Persib juga. Lalu hari Senin kerja semangat kan,
para pendukung Persib Bandung dimanapun kalian berada, ini semangat nih. Tapi gue minum dulu, haus ya. Bahas Persib Bandung, bahas Bojan Hondak, bahas dua pelatih ini. Bener-bener gak ada habisnya, gue minum dulu ya. Ini bener-bener gak ada habisnya, gue bingung nih sama dua pelatih ini, kok bisa gitu loh. Dua pelatih ini menjadi rajanya di Liga Indonesia. Oke, jadi itu saja pembahasan dari channel Progress Football ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan gue mengucapkan terima kasih nih kepada kalian yang telah menekan tombol like-nya, subscribe-nya. Karena gue jadi semangat bikin video-videonya. Terus view-nya juga naik. Gue mengucapkan terima kasih. Karena nanti kalau sudah 10.000 subscriber, gue akan mengadakan undian dan mendapatkan hadiah uang dari subscriber gue. Akan gue undi secara langsung. Nanti diumuminnya lewat kolom komentar, gue minta alamat emailnya, jadi seperti itu. Makanya ajak keluarga dan teman kalian untuk subscribe video Progressive Football ini, channel Progressive Football ini. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football. Sekian video kali ini dan ciao.